pihak yang ada di DPR untuk kembali pertimbangkan ulang untuk melanjutkan pembahasan ini, dan kalau perlu segera mencabut dari prolegnas, ya, program legislasi nasional. Karena menurut kami sebetulnya kalau kita hitung-hitung juga seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa Pancasila itu sudah final, jadi tidak perlu ada lagi tafsir lebih khusus lagi dalam bentuk undang-undang. Jurnalis mengabarkan, PLT Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPR, Saleh Partawanan Dauli, menilai rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP sebaiknya dikeluarkan dari program legislasi nasional atau Prolegnas 2020. Hal ini untuk menghindari polemik lebih luas. Masyarakat menuntut RUU HIP segera dicabut dari Prolegnas. Andai kata tetap dilanjutkan namun dengan mengubah judul atau substansi, maka pihaknya khawatir tidak menyelesaikan masalah. Dia menilai pemerintah dan DPR perlu duduk bersama mengevaluasi RUU HIP. Saleh khawatir bila RUU HIP hanya mengganti judul dan substansi, maka akan tetap ditolak oleh masyarakat. Ini akan menghabiskan energi masyarakat karena berpolemik, berdebat, dan beradu argumentasi di ruang diskusi dan ruang publik. Hal tersebut tidak baik. Saleh mengusulkan bila ingin membuat payung hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, lebih baik mencabut dahulu RUU HIP, kemudian mengajukan RUU BPIP. Setelah itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait RUU BPIP agar memahami substansinya. Jika tidak seperti itu, masyarakat akan tetap terus memprotes dan itu bisa menghabiskan energi. Anggota Komisi 9 DPR itu bercerita sempat mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait masih adanya RUU HIP di Prolegnas 2020. Dia menilai hal ini menandakan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam dan pimpinan tidak menyelesaikan masalah. Bagi masyarakat, yang penting RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas karena di Prolegnas 2020 masih ada. Saleh meminta pemerintah mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP. Sebab masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses legislasi. Sementara itu dari Kompas TV dilaporkan melalui perwakilan pemerintah yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan 5 menteri lainnya menyatakan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP sudah tidak ada lagi. Menko Polhukam menyampaikan Presiden tidak setuju dengan substansi yang ada dalam RUU HIP, di mana tidak dijadikannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme sebagai dasar hukum dalam RUU tersebut. Mahfud MD menjelaskan, tindakan pemerintah ini dilakukan untuk meredakan situasi atas ramainya perbincangan yang mengatakan RUU HIP adalah usulan dari pemerintah. Padahal dengan jelas, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tidak tahu menau dalam pembuatan RUU HIP. Selengkapnya hanya di dialog Rosiana Sialahi bersama Mahfud MD Menko Polhukam, Ahmad Basaroh Wakil Ketua MPR, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Refli Harun, pakar hukum dan tata negara dalam talk show Rosi episode Berebut Tafsir Pancasila, tayang 16 Juli 2020 di Kompas TV, independen terpercaya. Partai Amanat Nasional PAN ingin RUU HIP di-stop tanpa harus diganti. Menko Polhukam Mahfud MD bersama Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Pimpinan DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, dan Menkumham Yasona Lauli saat menggelar konferensi pers terkait rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP di Lobi Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dalam keterangan kepada wartawan, DPR bersama pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. DPR dan pemerintah menegaskan
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep perancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP kepada pimpinan. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Zainuddin Maliki mengatakan, pihaknya menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang diusulkan pemerintah. Menurut Zainuddin, RUU itu pun tak perlu mengajukan pergantian yang lainnya. Ia menilai pergantian itu justru akan menimbulkan masalah baru. Hal itu disampaikan Zainuddin saat diskusi bertajuk Ending RUU HIP secara virtual. Bagi FPAN, RUU HIP itu diusulkan untuk di-stop dan tidak perlu mengajukan RUU pengganti apapun namanya. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian kata Zainuddin. Zainuddin menambahkan, jangan sampai masyarakat dibawa ke dalam proses polemik tentang ideologi. Pasalnya, justru akan menguras energi masyarakat yang sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Menurutnya, Pancasila ini yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah melalui satu proses pengorbanan, proses perjuangan melewati berbagai macam kesulitan, dan jangan lagi kemudian dibawa lagi ke masyarakat. Sementara itu, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI, Provinsi Aceh, mengecam DPR dan pemerintah yang tidak mencabut rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dari Prolegnas, sebagaimana tuntutan rakyat dan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, mereka malah akan tetap melanjutkan pembahasannya dengan berbagai dalih dan akan mengganti nama RUU HIP. Ketua MIUMI Provinsi Aceh, Ustadz Muhammad Yusran Hadi, melalui pesan tertulis menyampaikan, MIUMI Aceh mengecam partai inisiator RUU HIP dan partai-partai pendukung RUU HIP. Meskipun rakyat dan semua elemen bangsa telah menolak RUU HIP, namun partai yang menjadi inisiator RUU HIP dan partai koalisinya nampak bersikeras untuk mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Ia mengatakan, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa di balik RUU HIP ini? Menurutnya, patut dicurigai ada agenda besar yang diinginkan untuk kepentingan komunis. MIUMI Aceh juga memberi apresiasi dan dukungan kepada partai yang sejak awal sampai saat ini menolak RUU HIP. MIUMI Aceh berharap partai tersebut menjadi pengawal rakyat di DPR dan terus menolak RUU HIP ini. Ustadz Yusran memandang DPR dan pemerintah tidak punya kepekaan dengan penolakan yang masif oleh seluruh rakyat dan elemen bangsa terhadap RUU HIP. Seharusnya DPR sebagai perwakilan rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu pula pemerintah sebagai pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat. Ini menunjukkan mereka tidak amanah dan tidak berpihak kepada rakyat. Sikap mereka ini mengecewakan rakyat. MIUMI Aceh juga menegaskan dukungannya terhadap maklumat MUI yang menolak RUU HIP, serta mendukung pernyataan sikap dari ormas-ormas Islam, organisasi purnawirawan TNI Polri, pemuda, keagamaan, dan seluruh elemen bangsa yang menolak RUU HIP dan komunisme. Maka, MIUMI Aceh meminta untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabutnya dari Prolegnas. Dia menilai hal ini menandakan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam dan pimpinan tidak menyelesaikan masalah. Bagi masyarakat, yang penting RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas karena di Prolegnas 2020 masih ada. Saleh meminta pemerintah mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP. Sebab masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses legislasi. Sementara itu dari Kompas TV dilaporkan melalui perwakilan pemerintah yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan 5 menteri lainnya menyatakan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP sudah tidak ada lagi.
Menko Polhukam menyampaikan Presiden tidak setuju dengan substansi yang ada dalam RUU HIP, di mana tidak dijadikannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme sebagai dasar hukum dalam RUU tersebut. Mahfud MD menjelaskan, tindakan pemerintah ini dilakukan untuk meredakan situasi atas ramainya perbincangan yang mengatakan RUU HIP adalah usulan dari pemerintah. Padahal dengan jelas, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tidak tahu-menahu dalam pembuatan RUU HIP.